Lanjut ya, ini bagian yang terakhir tapi cukup banyak. Nah, setelah kita tahu, bagaimana proses pelarutan, bagaimana jenis-jenis satuan konsentrasi dan mengubahnya, kita akan aplikasikan pada penentuan sifat koligatif. Nah, definisinya apa koligatif? Koligatif itu sifat yang hanya bergantung pada populasi partikel atau jumlah partikel atau konsentrasi zat terlarut di dalam campuran tanpa melibatkan apa sih identitas kimianya. Jadi apakah itu mau senyawa ion, mau senyawa molekul, mau apapun lah ya zat terlarutnya, selama jumlahnya itu sama, maka besarnya penurunan tekanan uap itu akan sama. Besarnya penurunan titik beku juga akan sama. Besarnya peningkatan titik didih juga sama. Dan besarnya tekanan osmosis juga sama. Ya, makanya di sini penting nanti kalau melihat permasalahan terkait sifat koligatif, kita harus jeli. Berapa sih jumlah zat terlarutnya? Apakah itu zat terlarut yang elektrolit atau non-elektrolit? Karena beda. Kalau elektrolit kan dia tidak terionisasi, tidak terdisosiasi. Kalau yang elektrolit berarti dia terdisosiasi. Jumlah sebenarnya itu lebih besar dibandingkan yang kita lihat dari rumusnya. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama sebetulnya penurunan tekanan uap. Ya, di sini ada hukum yang kedua. Kalau tadi hukum Henry terkait kelarutan gas, sekarang hukum Raoult mengenai tekanan uap larutan. Nah, sebetulnya inti dari hukum Henry adalah persamaan ini. Nah, hukum Raoult. Hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap larutan, nih, subskripnya larutan, adalah produk hasil kali dari fraksi. Jadi, fraksi mol ini kita pakai di dalam menghitung sifat koligatif tekanan uap, ya. Perkalian dari tekanan uap pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Jadi, kalau kita lihat di sini, kalau yang ditanyakannya adalah tekanan larutan, ini subskripnya sama, sejenis. Pelarut kali tekanan uap pelarut murni. Fraksi pelarut kali tekanan uap pelarut murni. Kalau yang ditanyakannya tekanan larutan. Nah, hukum Raoult bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini sumbu Y-nya nilainya ya, dari tekanan larutannya. Ini kan sebanding dengan fraksi. Fraksi itu maksimum 1, minimum 0. Artinya kalau 0, fraksi zat larutnya semuanya ini pelarut murni. Atau karena ini dinyatakan sebagai fraksi pelarut ya, maaf. Kalau 0 berarti ini semuanya zat larut. Kalau 1 berarti ini semuanya pelarut. Jadi fraksi semakin tinggi, nilai linear ya, tekanan larutan juga semakin besar. Jadi artinya kalau pada titik ini, di ujung, ini pelarut murni, maka tekanan larutannya sama dengan tekanan uap pada pelarut murninya. Nah, sekarang kan larutan bisa macam-macam zat larutnya. Kalau di sini kita lihat hanya fraksi pelarut ya, karena memang pelarut itu mudah menguap, ditandai oleh apa? Ada data tekanan uapnya. Tapi nanti mungkin saja ada zat terlarut yang juga mudah menguap. Nah, berarti bagaimana tekanan larutannya? Harus kita jumlahkan. Berapa fraksi zat terlarut yang mudah menguap dikalikan dengan tekanan uap zat terlarut itu dalam keadaan murninya. Ya, jadi kasus yang pertama di sini untuk yang paling sederhana, zat terlarutnya tidak mudah menguap. Kalau ditanyakan berapa tekanan uap larutan, kita boleh pakai langsung persamaan ini. Cara yang kedua, ya ini lebih panjang, atau ditanyakannya berapa penurunan tekanan uap akibat ditambahkan sejumlah zat terlarut yang tidak mudah menguap. Kita pakai persamaan ini. Dari mana awalnya? Nah, ingat misal ini ada 2 komponen. Misal ada 2 komponen ya, pelarut dan
terlarut. Nah, kita ingin mengganti ini, fraksi mol pelarut, sehingga menjadi ada besaran fraksi zat terlarut. Berarti fraksi mol pelarut itu sama saja dengan 1, ini fraksi mol total, dikurangi fraksi zat terlarut. Kita masukkan ke dalam persamaan Raoult ini. X pelarutnya ganti 1 dikurangi X zat terlarut, lalu kita kalikan tekanan pelarut dalam keadaan murni. Ini kita kalikan tekanan uap pelarut dalam keadaan murninya dikali dengan dikurangi fraksi. Nah, ini beda ya. Subskripnya beda, zat larut dikali pelarut. Lalu kita pindah ruaskan tekanan uap pelarut dalam keadaan murni. Ya. Ini kan kita pindah ruaskan dikurangi dengan tekanan uap pelarutan. Ini sama saja dengan deltanya. Awalnya pelarut ini di kondisi ini ya, kalau semuanya pelarut murni kan nilainya segini. Tapi kalau kita ganti sebagian fraksi pelarut itu dengan zat terlarut, maka nilainya akan lebih kecil. Makanya ini dikurangi tekanan larutan. Sama saja dengan deltanya. Dan ini hasilnya akan sama dengan fraksi zat terlarut dikali tekanan uap pelarut dalam keadaan murni. Jadi kita punya dua persamaan ini ya di dalam yang berkaitan dengan tekanan uap. Ada persamaan yang langsung menggunakan tekanan larutan, ada persamaan mengenai penurunan tekanan uap. Tergantung nanti apa yang ditanyakan. Apakah yang ditanyakannya tentukan penurunan tekanan uap, berarti yang dicari delta P. Atau tentukan tekanan uap larutan, berarti yang dicari ini. Untuk mencari tekanan larutan, kita boleh langsung pakai ini. Setara pelarut dengan pelarut. Jadi yang dicari fraksinya fraksi pelarut. Tapi bisa juga lewat ini, cuma lebih panjang. Yang dicari misalnya kita dapat informasinya fraksi zat terlarut dulu. Fraksi zat terlarut kali tekanan uap pelarut dalam keadaan murni. Dapat delta P-nya. Kemudian untuk mencari tekanan larutan, berarti pindah ruas ya. Kan penurunan tekanan uap pelarut dalam keadaan murni dikurangi dengan delta P. Berapa penurunannya? Itu akan sama dengan tekanan larutan. Jadi lebih panjang, tapi hasilnya akan sama saja. Ya. Boleh pakai cara yang manapun yang terpikir pertama kali. Bisa ya membedakannya. Kalau yang ditanyakan penurunannya, berarti delta P. Kalau delta P, subskripnya ini beda. Delta itu, penurunan itu dipengaruhi oleh seberapa zat pelarut yang kita tambahkan. Kalau tekanannya semua sama, ini yang bisa menguap pelarutnya dalam keadaan murni. Tapi kalau ditanyakan tekanan larutannya, itu seberapa sih sisa pelarut yang ada di dalam larutan tersebut. Ini khusus untuk kalau zat terlarutnya tidak mudah menguap. Ya. Sekarang bagaimana kalau zat terlarutnya juga mudah menguap? Yang dicari ini tekanan larutan total. Misalnya kita punya zat A dan zat B, ya entah mana pelarut atau zat pelarutnya, intinya dua-duanya ini mudah menguap. Dari mana kita tahu dua-duanya mudah menguap? Ada data diberikan. Oh, tekanan uap A pada temperatur 2 sekian, berapa? Tekanan uap murni B pada temperatur sekian berapa? Artinya keduanya mudah menguap. Nah, untuk mencari tekanannya, kita jumlahkan perkalian fraksi, ini setara A dengan A, fraksi A dengan tekanan A, fraksi B dengan tekanan B. Tinggal dijumlahkan. Ya. Jadi hanya ada dua kasus. Kalau zat terlarutnya tidak menguap, berarti kita hanya perlu menghitung tekanan larutan dari fraksi pelarut. Kalau zat terlarutnya juga mudah menguap, berarti tekanan larutan kita harus hitung dari semua komponennya, baik zat terlarut yang mudah menguap maupun pelarut yang mudah menguap. Nah, di sini kita lihat ada 3 grafik. Ini sebetulnya berkaitan dengan larutan ideal di awal. Kan sebelumnya kita definisikan larutan ideal itu yang bagaimana? Yang delta H solutionnya 0 ya. Kenapa 0? Karena gaya antar molekulnya semua sama. Antar molekulnya
semua gaya antar molekul semuanya sama lah ya intinya. Nah, ada satu lagi. Dari tadi kita membahas hukum Raoult. Yang mematuhi hukum Raoult sebetulnya hanya larutan ideal. Nah, bagaimana cara membaca grafik ini? Ini ada grafik yang sumbu Y-nya semua tekanan uap, larutan. Larutannya terdiri dari dua komponen, ada komponen A dan komponen B. Komponen A dan B itu sama-sama mudah menguap. Kalau di sini ditulis sumbu X-nya adalah komponen A, artinya ke kanan, fraksinya semakin besar, semakin ke 1, berarti di titik ini semuanya hanya terdiri dari A. Terdiri dari A berarti yang warna merah ya, sesuai. Yang warna merah ini komponen A, artinya pada saat di titik ini hanya ada A murni. Di titik ini balikannya ke kiri, jalannya dari 0 ke 1, di sini yang biru hanya ada B. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah, katakanlah misalnya saya ambil di titik ini di 0,2 A-nya, berarti di sini yang birunya B-nya 0,8. Nah, kalau sesuai dengan hukum Raoult, total tekanan larutannya ya ketinggian dari ini selisihnya, penjumlahan ini dengan ini, ini aditif ya, sifatnya aditif dengan ini kalau dijumlahkan hasilnya yang ini yang di atasnya bersifat aditif. Jadi memenuhi hukum Raoult. Tekanan uap yang kita prediksikan berdasarkan hukum Raoult ada di garis tegas ini. Ini tekanan uap larutan. Nah, kapan ini bisa berlaku? Ini hanya berlaku untuk larutan yang ideal. Contoh tadi misalnya benzen dengan karbon tetraklorida. Kalau ada campuran 0,2 benzen, 0,8 karbon tetraklorida, maka tekanan uap larutannya sesuai dengan yang diprediksikan ada di sini. Tapi tidak semuanya memenuhi hukum Raoult. Nah, ada dua penyimpangan. Penyimpangan kemungkinan ada dua. Ada yang lebih kecil dari yang diprediksikan. Ini yang diprediksikan dari hukum Raoult. Yang ini ya. Ada yang lebih besar dari yang diprediksikan dari hukum Raoult. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau ini terjadi ketika gaya antar molekulnya sama, kalau yang negatif, artinya kan yang diprediksikan harusnya lebih tinggi ya, ini lebih rendah. Kira-kira lebih banyak zat itu berada di dalam fasa cairan atau di dalam fasa uap? Kalau tekanan uap yang terukur ternyata lebih sedikit. Zatnya cenderung lebih cair ya. Artinya kalau dia berada dalam keadaan cair, gaya antar molekul mana yang lebih kuat? Berarti dengan ini ya, antara campurannya. Jadi ini kenapa bisa terjadi deviasi negatif atau lebih kecil dari yang diprediksikan dari hukum Raoult? Penjelasannya ini, karena interaksi antara zat terlarut dengan pelarut itu jauh lebih kuat. Sehingga pelarut-pelarut atau ini kan cair dengan cair ya. Kalau misalnya untuk A dan B di sini bisa berada dalam fasa cair, bisa berada dalam fasa gas. Untuk bisa berada dalam fasa gas, berarti kan harus memutuskan gaya antar molekul di dalam cairan tersebut. Kalau gaya antar molekulnya semakin lemah, dia mudah untuk berada dalam fasa gas. Nah, tapi karena di sini antara zat terlarut dengan pelarutnya di dalam larutan lebih kuat, maka jumlah yang ada di dalam fasa gasnya berkurang. Tidak sesuai dengan yang diprediksikan dengan hukum Raoult. Dengan kata lain, kalau ini kan ideal, delta H sama dengan 0. Nah, kalau saya tanya, ini perilaku untuk yang delta H-nya bagaimana? Positif atau negatif? Yang perilakunya seperti negatif, ya. Ini sebaliknya, delta H-nya positif, ya. Gaya antar molekul dengan sesamanya itu lebih kuat ya dibandingkan dia berada di dalam larutan. Jadi tekanan uap larutannya jauh lebih
besar dibandingkan yang diprediksikan dari hukum Raoult. Ini perilaku untuk yang sistem pelarutan yang delta-nya positif. Ya, jadi tidak bertentangan ya dari topik-topik awal, slide-slide sebelumnya terkait entalpi pelarutan. Jelas ya, yang pertama itu sifat koligatif yang pertama itu penurunan tekanan uap, bukan peningkatan. Nah, ini rasanya minggu lalu saya pernah saya lupa disinggung nggak di kelas ini. Kita ingat kembali diagram fasa. Diagram fasa itu diagram dengan sumbu Y-nya temperatur tekanan. Di sini satuannya torr. 1 atm 760 torr ya. Berarti 1 atm posisinya di sini. Kemudian sumbu X-nya temperatur. Di sini dalam Celsius. Di gambar ini ada dua warna, dua garis. Garis warna biru, ada garis warna merah. Yang biru itu air atau larutan? Coba tahunya dari mana? Ingat diagram fasa ini S berarti solid, liquid, gas. Ada 3 daerah. Kemudian ini garis-garis ini kesetimbangan solid liquid. Garis ini kesetimbangan liquid gas. Garis ini kesetimbangan solid gas. Titik ini, titik triple, kesetimbangan solid liquid gas. Ada transisi fasa di sini. Kalau dari solid liquid ada titik beku, ya, ada proses pembekuan atau pelelehan. Dari liquid ke gas ada penguapan atau titik didih, atau ada mengembun, ya. Dari solid gas ada sublimasi, ya, atau sebaliknya deposisi. Kita sudah belajar itu di bab terakhir semester 1. Tadi pertanyaan saya yang warna biru itu diagram fasa untuk air atau larutan? Taunya dari air, mana? yang merah larutan. Air, yang merah larutan. Taunya dari, kita bisa lihat nih Penurunan. Atau dari ini ya, angka temperatur pada tekanan 1 atm. Yang ini titik beku air. Pada keadaan normal kan 0. Nilai 0 tuh ada di yang warna biru, bukan yang berwarna merah. Titik didih normal air 100 derajat Celcius yang ini. Jadi yang biru itu air. Tadi kita sudah bahas nih sifat koligatif yang pertama. Dengan mengganti sejumlah air menggunakan zat terlarut, tekanan uap pada semua kondisi itu turun. Jadi yang awalnya, karena tekanan uapnya di sini 1 atmosfer, tapi ketika dalam volume yang sama, airnya kita ganti dengan sejumlah zat terlarut, tekanan uapnya turun di sini, di bawah 760, dan untuk semua kondisi sama. Ya, jadi yang merah ini adalah diagram fasa untuk larutan. Ada penurunan tekanan uap. Nah, konsekuensinya dari penurunan tekanan uap ada penurunan titik beku, ada peningkatan titik didih. Ya. Jadi rumus yang kedua, sudah ada berapa rumus ya? Hukum Henry, hukum Raoult atau dari tekanan uap larutan. Lalu yang ketiga ada, ini sama ya, yang membedakan cuma subskripnya. F dari freezing, pembekuan, B boiling, titik didih ya. Nah, ini persamaannya dalam bentuk perubahan delta. Kalau TF penurunan titik beku, kalau TB delta TB peningkatan titik didih. Nah, kalau tadi satuan konsentrasi yang digunakannya adalah fraksi, sekarang kita pakai molar. Jadi kalau ditanyakan, ini kemungkinan 2 pertanyaan mirip seperti tadi. Tentukan perubahan atau tentukan penurunan titik beku atau tentukan peningkatan titik didih, maka yang ditanyakan delta TF dan delta TB. Tapi kalau yang ditanyakan tentukan titik didih titik beku larutan, tentukan titik beku larutan, caranya bagaimana? Seandainya ini untuk pelarutnya air. Kalau pelarutnya air, titik beku normal air berapa? 0 derajat Celcius. Titik didih normal air 100 derajat Celcius. Kalau ditanyakan berapa tekanan, berapa titik beku larutan,
Ingat, titik beku penurunan atau peningkatan? Penurunan. Nah, berarti ini dikurangi delta TF yang titik didih ditambah delta TB ya. Tergantung nanti yang ditanyakan apa. Apakah temperatur beku larutannya atau temperatur didih larutannya atau hanya perubahannya, penurunan tekanan, penurunan titik didih atau peningkatan penurunan titik beku atau peningkatan titik didih ya. Tapi rumusnya ini identik, yang membedakan hanya tetapannya. Ini ada data berbagai pelarut ya. Nah, nanti kalau datanya ini nih, kenapa TF-nya pelarut, kalau pelarutnya air ini 0, tapi kalau pelarutnya yang lain nanti akan ada datanya ya. Kita pakai data sesuai dengan pelarutnya. Cuman dua angka ini yang pasti nanti akan banyak sering ditanyakan. Kita akan familiar lah dengan angka 0,512 itu adalah KB untuk air, 1,86 itu KF untuk air ya. Kasih ya, sudah ada 3 nih, kita bahas sifat koligatif. Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan peningkatan titik didih. Lanjut ya, silakan. Kalau mau ada yang mau ditanyakan tinggal dipotong saja. Sampaikan langsung. Yang terakhir, ya silakan Arif. Apa yang mau ditanyakan? Bu, ya. suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar. Maaf tadi saya kurang paham yang bagian hukum Raoult dan zat yang mudah menguap sebelumnya. Okay. Hukum Raoult itu, tapi ininya paham ya, tekanan uap larutan itu sama dengan perkalian fraksi pelarut dikali tekanan uap pelarut dalam keadaan murni. Nah, yang namanya larutan kan zat larutnya bisa macam-macam. Ada yang zat larutnya itu tidak mudah menguap seperti gula, kemudian senyawa ionik, itu kan tidak mudah menguap. Dari mana kita tahu dia tidak mudah menguap? Tidak ada data yang diberikan terkait tekanan uap dari zat tersebut. Tapi bisa juga kita punya larutan yang terdiri dari cair-cair zat larutnya, tapi misalnya keduanya mudah menguap. Misalnya nanti ada heptana dan oktana. Dari mana kita tahu keduanya mudah menguap? Ada data tekanan uap heptana sekian torr dalam keadaan pada temperatur tertentu dalam keadaan murninya, tekanan uap oktana juga sekian torr. Artinya dua-duanya mudah menguap. Kalau mudah menguap artinya dia berkontribusi pada tekanan larutan. Jadi kalau yang tidak mudah menguap, ya cukup kita pakai siapa yang mudah menguap? Larutnya. Kalau ada komponen dua-duanya mudah menguap, ya kita pakai perkalian antara fraksi zat tersebut kali tekanan uap dalam keadaan murninya, ini setara subskripnya. Lalu yang komponen yang kedua, tinggal nanti kita jumlahkan. Kebayang nggak? Udah lebih jelas belum? Ya, Bu. Boleh, terima kasih. Cuman aku boleh jelasin nggak yang cara baca grafik ideal solution? Yang ini, oke. Ya, yang A. Kalau larutannya ideal, artinya kan larutan ideal itu gaya antar molekulnya sama ya. Jadi dia memenuhi hukum Raoult. Katakanlah terdiri dari zat A dan zat B. Ini di grafik ini pembacaannya ke kanan, fraksi mol menuju 1 untuk senyawa untuk komponen A. Artinya kalau ke arah sebaliknya itu untuk komponen B. Jadi kalau misalnya anggap saya ambil satu titik di sini 0,8. Ini 0,8 itu adalah fraksi mol untuk A. Berarti B-nya 0,2. Kalau kita hitung berdasarkan hukum Raoult, maka tekanan dari A itu yang warna merah. Jadi XA 0,8 kali P0A nilainya itu di sini. Ya. Ini adalah PA untuk 0,8 fraksinya. Lalu PB-nya, berarti kalau fraksi A-nya 0,8, maaf ya betul. PB-nya 0,2. 0,2 itu berarti yang ini. Ini adalah PB. Kalau kita jumlahkan, tingginya adalah ini P totalnya. Cara bacanya. Jadi yang diprediksikan oleh hukum Raoult itu yang mana? Yang garis yang atas. Ya, yang ini. Nah, kalau larutan ideal, karena gaya antar molekulnya sama, ini persis seperti yang dihitung dari hukum Raoult. Penjumlahan dari dua garis biru dan merah pada satu titik, itu sama akan berada di garis yang ini, atas. Tapi kalau untuk B dan C,
karena gaya antar molekulnya tidak sama, ada yang lebih kuat di antara campurannya, maka tidak sesuai dengan yang diprediksikan. Dia malah lebih kecil tekanan gasnya. Kenapa? Karena cenderung keduanya bersatu di dalam larutan, sehingga tekanan uapnya lebih kecil dari yang kita hitung dari persamaan ini. Lalu ada juga yang sebaliknya, di gasnya itu lebih banyak dibandingkan yang diprediksikan. Kenapa? Karena gaya antar molekul dalam campurannya lebih lemah. Jadi dia lebih kuat ya sesamanya sendiri, pelarut dengan pelarut, larutan zat terlarut dengan zat terlarut. Gimana? Udah lebih kebayang belum, Arif? Ya Bu, terima kasih ya Bu. Oke. Ya, pokoknya kalau ada yang mau dibahas kembali silahkan langsung sampaikan. Oke. Yang terakhir osmosis. Sebetulnya sifat koligatifnya tekanan osmosis ya. Kita lihat fenomena osmosisnya terlebih dahulu. Definisinya, osmosis itu apa sih? Osmosis itu adalah aliran pelarut. Dalam hal ini contoh misalnya kita pakai pelarut air ya. Segala sesuatu di alam itu selalu kalau ada perpindahan, pindahnya itu cenderungnya dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Seperti kalor atau temperatur. Temperatur pindah dari temperatur yang lebih tinggi, kalor mengalir dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, ini juga pelarut sama. Kita ingat secara alaminya. Pasti dari pelarut yang lebih tinggi ke jumlah pelarut yang lebih rendah. Nah, apa makna pelarut yang lebih tinggi? Kalau pelarutnya tinggi artinya kan encer ya. Konsentrasi zat terlarutnya rendah. Nah, misalnya kita lihat di sini. Zat terlarutnya warna hijau nih. Yang warna hijau di sini kita punya pipa U, tabung U, dipisah oleh suatu sekat membran permeable, artinya membran yang hanya bisa melewatkan pelarut air saja di sini ukurannya. Jadi kalau kita lihat perbesar di sini, sebetulnya air itu mengalir ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari kanan ke kiri. Tapi kalau kita lihat jumlah panahnya, yang paling banyak itu yang dari kiri ke kanan. Jadi arah proses osmosisnya dari kiri yang ke kanan. Dari mana? Dari yang jumlah molekul airnya di sini kan di kiri lebih banyak dibandingkan dengan yang di kanan. Ya, jadi osmosis itu adalah aliran pelarut dari konsentrasi zat terlarut rendah atau pelarut tinggi ke konsentrasi zat terlarut tinggi atau maknanya pelarutnya rendah, tapi melalui membran semi permeable. Ya, itu yang dimaksud dengan proses osmosis. Kapan perpindahan ini akan terus terjadi? Sampai kedua konsentrasi di dua sekat ini sama, yaitu tekanan osmosisnya sama. Jadi sebetulnya larutan itu tidak memiliki tekanan, tapi yang dimaksud dengan tekanan osmosis, nih misalnya ada gambaran lain, kita punya suatu tabung. Di dalam tabung tersebut ada zat terlarut B. Pelarutnya A ini di dalam suatu gelas. Lalu tabung itu dipisahkan dengan gelas A, ada membran osmosis di sini. Membran semipermeable yang selektif terhadap air. Nah, karena beda kan konsentrasinya. Di gelas ini misalnya bola yang berwarna abu di sini tidak ada atau bahkan kecil atau bahkan tidak ada misalnya ya. Otomatis karena ada perbedaan konsentrasi pelarut, air di gelas lebih banyak dibandingkan air di tabung. Air akan pindah melalui membran ini, sehingga ini akan meningkatkan tinggi air di dalam tabung. Nah, yang dimaksud dengan tekanan osmosis, nah, kapan ini akan terus naik? Apakah selamanya naik? Enggak ya. Sampai konsentrasi di keduanya sama, baru ini akan berhenti, misalnya tingginya sampai sini. Nah, yang dimaksud tekanan osmosis itu sebetulnya adalah berapa besarnya tekanan yang bisa mencegah proses osmosis itu berlangsung. Jadi tekanan osmosis itu di sini kita simbolkan dengan P akan sebanding dengan berapa konsentrasi zat terlarut dalam molar pada temperatur tertentu. Ya, karena sebanding dengan molaritas dan temperatur supaya jadi sama dengan, ternyata ini konstantannya sama dengan tekanan gas ya, yang mirip dengan tekanan gas ideal. Ini Pi satuannya biasanya atmosfer.
molaritas, mol per volume, mol per liter. Kemudian temperatur ini harus dalam Kelvin. Nah, tetapan gas kan ada dua ya, ada yang 0,082, ada yang 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, supaya hasilnya, konsentrasinya, satuan tekanannya atmosfer, kita pakainya, jangan lupa ini jangan kebalak-balik, pakainya yang ini. 0,082 liter atm per mol Kelvin. Ini kan saling menghilangkan mol, liter, ya. Jadi jangan pakai yang 8,31. Temperatur harus selalu dalam Kelvin. Ya, jelas ya. Jadi ada 4 sifat koligatif. Penurunan tekanan uap pakai satuan konsentrasi apa? Satuan konsentrasi apa yang digunakan? Fraksi mol. Penurunan titik beku dan peningkatan titik idih pakai satuan konsentrasi molaritas. Tekanan osmosis baru pakai molaritas. Makanya tadi di bagian kelima kalian harus mahir mengubah satuan konsentrasi yang satu ke satuan konsentrasi yang lain. Sedikit lagi ya. Kita selesaikan baru latihan soal sisanya. Nah, zat terlarut yang nantinya ada di dalam larutan itu bisa bervariasi. Ada yang terdisosiasi, ya kita sudah belajar ini ya di reaksi-reaksi dalam pelarut air semester 1. Membedakan mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, mana non-elektrolit. Karena balik lagi ke sifat asalnya dari definisinya. Koligatif itu bergantung pada konsentrasi zat terlarut atau pada jumlah partikelnya. Ada berapa sih jumlah partikel sebenarnya di dalam larutan? Kalau misalnya zat terlarutnya, misalnya NaCl, ya, kita punya 1 mol. Nah, sebetulnya kan NaCl itu elektrolit kuat, terdisosiasi, sempurna, makanya tanda panahnya 1 ke arah kanan. Ini menjadi Na+ yang dikelilingi oleh pelarut air dengan Cl- yang dikelilingi oleh pelarut air. Kalau kita biasa menggunakan seperti ini, mula-mula reaksi sisa, identitasnya misalnya disebutkan di awal ada 1 mol NaCl. Nah, sebetulnya ini terdisosiasi semuanya karena elektrolit kuat menjadi 1 mol Na+, 1 mol Cl-. Sehingga dalam keadaan akhir yang kita temukan itu adalah 2 mol. Jadi mol total itu sama dengan 2 mol. Jadi tadi kan sifat koligatif itu tidak dipengaruhi oleh identitasnya apa. Yang penting jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya 1 mol, penurunan tekanan uap akan beda dengan jumlahnya 2 mol. Ya. Mau misalnya ini glukosa 1 mol, misalnya glukosa 2 mol dengan NaCl yang ternyata jumlah ionnya 2 mol, penurunan tekanan uapnya akan sama. Ya, jadi ini pentingnya untuk mengetahui membedakan mana elektrolit kuat, mana non-elektrolit lah ya. Nah, untuk menunjukkan seberapa besar disosiasinya, ada perbandingan antara mol partikel dalam larutan, artinya itu yang sebenarnya ya. Berapa mol dalam larutan, misalnya di sini 2. Kalau dia terdisosiasi sempurna, NaCl akan menjadi 2 ion. 1 Na+, 1 Cl-. Dibandingkan terhadap mol satuan rumusnya. Ini NaCl misalnya 1 mol. Ya. Jadi 2/1, 2. Itu yang kita sebut sebagai faktor Van Hoff. Jadi seandainya terionisasi sempurna, contoh, ini balik lagi ke rumus senyawa ionik. Misalnya apa ya yang tidak sama, magnesium, aluminium sulfat misalnya, Al2SO4. Kalau dia terion sempurna menjadi berapa ion? Jadi berapa ion? Belajar menguraikan lagi senyawa ion. 2 Al3+ dan SO4 2-. Ya. Atau dibalikkan kalau di semester 1
Tentukan senyawa ion yang mungkin dibentuk dari unsur Al dengan ion sulfat. Ion sulfat rumusnya SO4 2-. Aluminium kalau menjadi ion, dia kan golongan 3A. Dia akan menjadi kation plus 3. Kita balik seperti ini. Ubah superskrip jadi subskrip berkebalikan. Jadi Al 2 SO4 3 kali. Nah, sekarang dibalik. Ini kita harus bisa mengubahnya menjadi berapa ion. Jadi kalau misalnya ada aluminium sulfat, ini zat larutnya katakanlah 1 mol. Sebenarnya di dalam larutan ada berapa mol? Kalau asumsi terion sempurna. Ada berapa? Ya, nggak apa-apa, salah juga. Yang penting saya tahu kalian udah bisa jawab atau belum. Berapa tebakannya? Kalau misalnya disebut 1 mol aluminium sulfat, itu kan senyawa ion. Ini elektrolit kuat. Masih ingat aturan kelarutan semester 1? Semua sulfat larut, kecuali ada 3 kation dari golongan 2A paling bawah. Nah, aluminium itu tidak masuk pengecualiannya, berarti ini simbolnya aqueous fasanya. Jadi dia elektrolit kuat. Nah, kalau seandainya terion sempurna, sebetulnya di dalam larutan ada berapa mol? Ada berapa mol ion? Ada berapa mol partikel? 5. 5? Bukan. 8. 8 dari mana? Coba. Masih ingat stoikiometri ya? Ini mudah-mudahan terlihat. Mula-mula reaksi sisa. Kalau ini 1 mol, ini berkurang 1. Ini kan karena elektrolit kuat ya, pasti akan berkurang semuanya. Berapa Al yang terbentuk? Ingat koefisien yang ditanyakan. 2 mol. 2 mol. Per pembandingnya itu 1 kali 1. Jadi ini 2. Ini akan bertambah sebanyak 2. Ini akan bertambah sebanyak 1. Jadi ini habis. Ini 2 mol. Ini 1 mol. Jadi totalnya sebetulnya ada 3 mol. Ada 3 ion. Ya. Nah, penting untuk tahu itu supaya kita bisa mengecek logikanya. Tidak mungkin nilai I itu lebih besar dari jumlah ionnya. Jadi kalau Al2, nanti zat terlarutnya ini, kita perlu faktor Van Hoff dalam mengerjakan sifat koligatif. Tapi tidak mungkin nilainya 4. Karena maksimum ketika dia terion menjadi 3 ion. Ya. Tuh, nanti latih lagi ya untuk senyawa-senyawa ion, coba uraikan jadi berapa ion. Untuk memprediksi berapa faktor Van Hoff maksimumnya. Atau secara teoritisnya. Kemudian, selain cara ini, bisa juga dengan misalnya kita punya data berapa delta TF, berapa delta TB, berapa tekanan osmosis atau penurunan tekanan uap. Faktanya dari eksperimen dibagi dengan seandainya dia tidak terionisasi. Nah, itu juga perbandingan untuk mencari berapa nilai faktor Van Hoff ya. Jadi apa gunanya I ini? Nanti untuk menentukan sifat koligatif. Sifat koligatif kan ada 4 ya. Ada delta P, penurunan tekanan uap. Ini X zat terlarut dikali tekanan uap larut murni. Ingat, beda kan ya subskripnya. Ini zat terlarut, ini pelarut kalau untuk delta. Nah, jadi nanti lihat, oh kalau zat terlarutnya glukosa, sukrosa, itu polar, tapi tidak terdisosiasi. Jadi tidak memakai I. Jadi kita pakai rumus biasa. Yang ini, delta TF-nya KF kali M, delta TB-nya KB kali M, V-nya M kali R kali T. Tapi kalau zat larutnya itu elektrolit kuat, contohnya NaCl, KCl, dan seterusnya, harus kita tambahkan I di sini, faktor Van Hoff. Nah, mungkin kalian lihat di sini, kok cuman ada 3 nih yang ditulis di sini. Ini baru saya tambahkan. Kenapa? Karena kalau ini, molalitas itu apa tadi rumusnya? Mol zat terlarut dibagi apa? Kilogram pelarut. Kilogram pelarut. Kalau molaritas, ini juga mol
zat terlarut dibagi volume larutan. Jadi kita balik dulu ke sini. Ini ada 4 garam. Ini elektrolit kuat. Ya. Kalau terion sempurna, NaCl menjadi 2 ion. KCl jadi 2 ion. 1 Na+, 1 Cl-, 1 K+, 1 Cl-, K2SO4 3 ion. 2 K+, 1 SO4 2-. MgSO4 2 ion. 1 Mg2+, 1 SO4 2-. Jadi ini teoritisnya. Nah, nilai I tidak akan lebih besar dari itu. Umumnya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena ada faktor pembentukan pasangan ion. Jadi tidak semua di dalam larutan itu. Kalau encer sekali larutannya itu praktis hampir sama dengan teoritisnya. Tapi kalau konsentrasinya cukup besar, ini misalnya ada konsentrasi dinyatakan dengan molal, kita lihat trennya di sini. Ke kanan ini semakin encer, ya, semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti kan zat terlarutnya makin sedikit, pelarutnya makin banyak. Artinya semakin encer akan semakin mendekati nilai teorinya. Karena kalau semakin encer, artinya kan jarak antara zat terlarut dengan zat terlarut itu berjauhan. Kemungkinan membentuk pasangan ion atau menggumpal atau bersatu, bergabung itu kecil. Jadi kalau ada 2 molekul bergabung, itu kan akan mengurangi jumlah partikel yang bebas. Karena sifat koligatif ini sifat yang ditentukan oleh jumlah partikel. Jadi kalau semakin encer, faktor Van Hoff akan semakin besar. Atau kita balik, semakin pekat konsentrasinya, jarak antara zat terlarut dengan zat terlarut semakin dekat, kemungkinan membentuk pasangan ion tinggi, maka jumlah sebenarnya di dalam larutan itu akan semakin kecil. Makanya faktor Van Hoff-nya lebih kecil, tapi tidak akan jauh dari nilai teorinya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan delta P? Kenapa kok tidak ditulis di textbook? Kenapa bukan delta P sama dengan X zat terlarut kali P0 pelarut kali I? Jangan sampai ada yang menulis seperti ini ya. Di mana I-nya? Balik lagi ke definisi mol, fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut itu apa? Mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol larut atau mol total ya. Nah, kalau untuk elektrolit kuat, artinya kita kan harus kalikan dengan faktor Van Hoff-nya. Kalau besaran ini, molal dan molaritas, mol zat larut itu ada di mana? Ada di bagian atas. Jadi kalau ternyata dia mengionnya lebih dari 1, tinggal kita kalikan I kan, sejajar ya. Linier. Ini hanya ada di atas. Tapi kalau di dalam fraksi, I-nya itu di mana? Ada di sini, ada di sini. Jadi tidak akan pernah kita menemukan rumus ini. Karena I-nya ada di atas dan di bawah, atau ada di, utamanya dia ada di mol total. So, kalau P larutan, X pelarut, kali tekanan pelarut. Nah, di sini kalau mengandung zat terlarut yang elektrolit, itu mol pelarut dibagi mol zat terlarut kali I ditambah mol pelarut untuk mencari mol total. Jadi I-nya itu adanya di sini. Bayang nggak? Ya, jadi saya tidak ingin nanti ada yang masih, karena mirip seperti delta TF, delta TB, dan Pi, I-nya tuh langsung aja di sampingnya. Padahal kalau untuk penurunan tekanan uap atau mencari tekanan uap larutan, I-nya itu ada di dalam perhitungan fraksi molnya. Ya. Di faktor Van Hoff, nah ini makanya saya kasih highlight kuning supaya mudah di notice. Dalam sifat koligatif penurunan tekanan uap itu berada pada perhitungan fraksi molnya. Jelas ya? Ada yang masih bingung? Nah, ini slide terakhir rasanya. Ya. Faktor Van Hoff itu kan secara teori misalnya KCl itu menjadi 2 ya, menjadi 2 ion. Awalnya mungkin kita menyangka ini sebagai satu kesatuan, tapi karena dia elektrolit terdisosiasi, ternyata dia kalau sempurna menjadi 2.
Nah, yang menyebabkan itu apa? Berubahnya jumlah partikel di dalam larutan ada disosiasi, berarti pemutus ionisasi lah ya, terurai. Ada asosiasi, kalau asosiasi kan gabungan, pembentukan. Kalau disosiasi menyebabkan faktor Van Hoff lebih dari 1, karena kan terion, terurai menjadi lebih dari 1. Kalau gabungan, misalnya yang asalnya di sini contoh 2 molekul benzen, dia bergabung membentuk dimer. Kenapa bisa membentuk dimer? Karena di sini ada ikatan hidrogen yang mungkin terbentuk di antara 2 molekul benzen. Ini kalau saya gambarkan, ini molekul yang pertama, kemudian ini molekul yang kedua. Nah, gaya antar molekul ini yang warna pink. Gaya antar molekulnya ini ikatan hidrogen. Ada H yang terikat pada atom yang elektronegatif pada molekul yang berwarna biru, berinteraksi dengan atom oksigen yang elektronegatif pada molekul yang lain, yang di sini saya gambarkan yang warna hijau. Nah, awalnya kan ini harusnya 2 jumlah partikelnya, tapi pada kenyataannya di dalam larutan menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi dimer. Nah, berarti jumlah partikelnya kan berkurang. Jadi sifat koligatifnya akan berbeda. Nah, ini akan menyebabkan I-nya kurang dari 1. Ini rasanya tidak perlulah dihafal, tidak pernah keluar. Kalau ini mungkin ada beberapa yang hafal dengan rumus ini, karena di SMA diajarkan, tapi saya sendiri nggak hafal. Kalau tidak rajin memakai rumus ini, saya nggak hafal. Yang penting kita tahu apa sih. Di sini kan ada 2 besaran ya, atau 3 lah. Ada I, ada alfa, ada N. I itu apa? Kalau kita tulis dalam persamaan reaksi, misalnya ini. Mula-mula KCl ya, reaksi sisa. Anggap ini 1 mol. Ya. Katakanlah misalnya KCl tidak terdisosiasi sempurna. Yang terdisosiasi hanya 0,9 mol. Ini sisa ada 0,1 mol. K plus yang terbentuk berapa? 0,9 mol. Cl- 0,9 mol. Jadi totalnya di dalam larutan berapa mol total? Mol totalnya 1,9 ya. Nah, apa makna dari besaran-besaran ini? Kalau I, sini ya, I-nya kalau kita hitung dari MRS, I itu berapa jumlah sebenarnya? Ada 1,9. Kalau dia tidak terdisosiasi berapa? Ada 1. Jadi I-nya 1,9. Tanpa satuan ya, mol saling menghilangkan. Logis nggak? Logis ya, karena normalnya secara teoritis dia terion menjadi 2. Ada 2 ion. Lalu ada yang namanya alfa. Alfa itu derajat disosiasi. Berapa yang terurai? Yang terurai 0,9. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya 1 mol. Jadi derajat disosiasinya ini adalah 90%. Jadi sebetulnya kalau misalnya diketahui misalnya di soal suatu zat larut dengan derajat disosiasi sekian, gitu ya. Lalu kita lihat ini N, ini dari rumus. Karena KCl berarti ini N-nya 2. Kalau untuk KCl berarti I-nya sama dengan 1 ditambah alfa 2 min 1. 2 kurang 1, 1 kali alfa, alfa. Makanya ini I sama dengan 1 ditambah alfa. Ya. Jadi kalau memang yang hafal ini boleh, ini dipersilakan menggunakan rumus jadi. Diketahui bisa di soal alfanya sekian, kita ingin mencari I-nya berapa. Tapi kalaupun tidak hafal rumus ini, yang penting kita paham makna I itu apa, yang sebenarnya ini mol totalnya ada 1,9, kalau dia tidak terurai 1, jadi I-nya 1,9. Coba buktikan dengan pakai rumus ini. 1 ditambah 0,9, 90% kali 2 min 1. 2 kurang 1, 1. 1 kali 0,9, 0,9. 0,9 tambah 1, 1,9. Sama saja ya. Jadi yang penting kita paham makna alfa itu apa, makna I apa. Saya sendiri ini kadang suka lupa rumusnya, tapi yang penting kita tahu apa definisi I, apa definisi alfa. Kalau ini rasanya jarang ya. Di SMA juga saya nggak pernah dapat ini rasanya, seingat saya. Tapi yang penting kalian tahu, kalau ada penggabungan, artinya jumlah partikel berkurang.
Jadi I-nya itu pasti akan lebih kecil dari yang seharusnya. Ya, dari 1. Ya. Jadi itu inti dari bab sifat fisik larutan. Jadi sudah selesai ya materi sifat fisik larutan dari saya. Ya, silakan Adika, apa yang mau ditanyakan? Bu, itu 0,9, Ibu tadi random pick number atau gimana ya, Bu? Saya Saya asumsi saja, misalnya KCl ini terdisosiasinya hanya 90% atau dibalik misalnya. Ternyata yang terdisosiasi hanya 0,9 mol. Saya cari berapa alfanya. 0,9 bagi 1 kan berarti 0,9. Ya, ini 0,9 itu kan sama dengan 90%. Atau dibalik di soalnya. Suatu zat terlarut, katakanlah apapun itu, memiliki nilai alfa katakanlah 50% atau apa. Atau misalnya terdisosiasi 90%. Berarti 90% dari 1 itu berapa? 0,9. Intinya bisa bedakan ya antara alfa dengan I. Kalau alfa, berapa yang terurai? Di sini yang bereaksi. Dibagi mula-mula. Kalau I, berapa jumlah sebenarnya? Lihat di pada keadaan sisa atau setimbang. Jumlahkan semua. Dibagi awal, sebelum dia terion. Itu maknanya. Jadi kalau kita balikan ke rumus ini, sama saja sebetulnya. Ini bagi yang tidak tahu rumus ini, boleh pakai manual seperti itu. Ini mau saya sembarang jumlahnya berapapun, caranya sama. Ya. Oke, gimana Adika? Masih bingung? aman, Bu. Oke.